Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menambahkan CSS. Nah, saat browser membaca style sheet, itu akan memformat dokumen HTML sesuai dengan informasi di style sheet. 3 cara menyisipkan CSS adalah dengan menggunakan CSS eksternal, CSS internal, dan CSS sebaris. Nah, apa sih CSS eksternal itu? Dengan lembar gaya eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file lembaran gaya eksternal di dalam elemen tag link. Di dalam head. Nah, di sini saya sudah memasukkan contoh ya di sini. Contohnya yaitu ini. This is a heading. This is a paragraph. Kita coba open in browser. Nah, gaya eksternal ditentukan dalam elemen link di dalam bagian tag head. Ini. Tag linknya ini. Kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Style sheet eksternal dapat ditulis di editor teks apapun dan harus disimpan dengan ekstensi CSS. File CSS eksternal tidak boleh berisi tag HTML apapun. Nah, ini selanjutnya saya tunjukkan file CSS-nya. Ini merupakan file CSS dengan ekstensi CSS ya, tidak menggunakan ekstensi HTML apapun, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada CSS internal. Nah, style sheet internal dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki gaya unik. Gaya internal ditentukan di dalam elemen tag style. Di dalam bagian head. Ini contohnya. Nah, gaya internal ditentukan dalam elemen style di dalam bagian tag head. Tag style di dalam tag head. Kita akan coba buka di browser. Nah, dia akan seperti ini. Di sini menjadi background colornya linian. Lalu color heading 1 yaitu di sini tertulis marun. Lalu marginnya left 40 pixel. Oke, jadi dijelaskan dulu di tag style ini ya teman-teman, baru nanti akan otomatis masuk ke tag body ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada CSS sebaris. CSS sebaris dapat digunakan untuk menerapkan gaya unik untuk satu elemen. Untuk menggunakan gaya sebaris, tambahkan atribut gaya ke elemen yang relevan. Atribut style dapat berisi properti CSS apapun. Contohnya seperti ini. Kita akan coba membuka di browser. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini heading satunya di rata tengah, lalu ini paragrafnya di rata kiri ya, karena di sini sudah diatur ya. Di sini satu style, colornya biru, teks elegannya center.
Lalu yang ini colornya merah tapi tidak diatur teks alignnya, berarti otomatis mengikuti aturan standarnya, yaitu rata kiri. Untuk selanjutnya adalah materi komentar CSS. Komentar ini digunakan untuk menjelaskan kode dan dapat membantu ketika Anda mengedit kode sumber di lain waktu. Komentar diabaikan oleh browser. Komentar CSS ditempatkan di dalam style atau tag style element dan dimulai dengan tanda slash dengan bintang dan diakhiri dengan tanda bintang dan tanda slash. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Kita coba buka di browser, apakah dia akan tampil di browser atau tidak. Nah, jadi yang tadi kita masukkan itu, yang ini dia tidak akan tampil di browser ini. Nah, Anda dapat menambahkan komentar dimanapun Anda inginkan dalam kode. Lalu, Anda juga dapat menambahkan komentar ke sumber HTML dengan menggunakan yang pernah kita pelajari, tanda kurang dari, lalu ini tanda. Nah, di sini kan ada ya yang komentar untuk CSS-nya. Terus di sini komentar untuk HTML-nya. Kita coba running di browser. Nah, sama ya, tidak akan ada apa yang kita ketik di sini, tidak akan ada di browser kita. Nah, untuk selanjutnya ada materi background CSS. Nah, background color ini merupakan properti untuk menentukan warna latar belakang dari elemen. Warna latar belakang halaman diatur seperti ini. Ininya background color light blue. Nah, kita coba kita buka di browser, akan seperti apa. Nah, teman-teman, jadi backgroundnya akan berubah menjadi biru muda karena di sininya light blue, di background color ininya light blue. Nah, dengan CSS warna paling sering ditentukan oleh nama warna yang valid, nilai hex, nilai RGB. Nah, untuk elemen lainnya kita dapat mengatur warna latar belakang untuk setiap elemen HTML-nya. Jadi setiap elemennya itu nantinya background-nya akan berbeda-beda. Seperti ini. Jadi ada di sini ada 3 background ya. Yang pertama green, yang kedua ada light blue, yang ketiga ada yellow. Nah, kita akan coba buka di browser. Jadi nantinya elemen-elemen ini tuh akan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi yang ini, yang CSS ini, nah yang heading 1 ini akan berwarna hijau. Lalu yang ini, div ini akan berwarna light blue. Lalu yang paragraf ini akan menumpuk yellow. Kita buka aja lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Jadi si heading 1 akan berwarna hijau, lalu div ini keseluruhan ini akan berwarna biru muda, lalu di atasnya ada yang paragraf ini akan berwarna kuning. Seperti itu teman-teman.
Nah, lalu yang selanjutnya kita juga bisa menambahkan latar belakangnya dengan gambar. Nah, kita bisa menggunakan background image. Ini sebelumnya kita harus memasukkan gambarnya dulu di folder yang kita mau simpan kode HTML-nya. Di sini saya menyimpannya di folder ini, berarti saya memasukkan di sini di folder komentar ini. Nah, lalu kita memasukkan namanya, nama file gambarnya dengan ekstensinya ya. Jangan lupa. Di sininya memakai background image. Lalu URL, lalu nama gambarnya. Nah, properti ini menentukan gambar untuk digunakan sebagai latar belakang suatu elemen. Secara default, gambar diulang sehingga menutupi seluruh elemen. Jadi semuanya akan berbackground seperti itu. Lebih jelasnya kita coba buka di browser. Nah, di sini saya menggunakan background dengan gambar dinding bata. Jadi keseluruhannya akan berubah backgroundnya menjadi gambar yang telah kita tentukan di kodenya ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada margin. Nah, properti CSS margin ini digunakan untuk membuat ruang di sekitar elemen di luar batas yang ditentukan. Dengan CSS, Anda memiliki kendali penuh atas margin. Ada properti untuk mengatur margin untuk setiap sisi elemen, atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, margin CSS ini sendiri memiliki properti untuk menentukan margin untuk setiap sisi elemennya, yaitu margin top, right, button, dan left. Nah, semua properti margin dapat memiliki nilai otomatis. Browser menghitung margin, lalu Lake menentukan margin dalam pixel, pt, cm, dan lain-lain. Lalu persen menentukan margin dalam persen dari lebar elemen penampung. Mewarisi menentukan bahwa margin harus diwarisi dari elemen induk. Nah, di sini ada contohnya ya, bisa dilihat. Kita akan buka di browsernya kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia mengikuti volume ininya ya teman-teman, karena di sininya juga sudah diatur margin topnya 100 pixel, margin buttonnya 100, margin right-nya 150, margin left-nya 80 pixel. Lalu background color-nya light blue. Jadi ini seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada padding. Properti CSS padding digunakan untuk menghasilkan ruang di sekitar konten elemen di dalam batas yang ditentukan. Dengan CSS, Anda memiliki kendali penuh atas padding. Nah, padding sendiri ini menentukan padding untuk setiap elemennya, yaitu top, right, bottom, left. Nah, di sini ada contohnya, bisa dilihat. Kita akan coba ya. Dibuka di browser. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman. Di sini sudah diatur 50 fx, 30 fx, 50, 80, lalu ininya bordernya 1 pixel dengan warna solid black. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.